kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Pertama adalah kita harus memahami jumlah ismiyah terlebih dahulu. Karena materi kana, ya, pelajaran kana itu masuk ke dalam jumlah ismiyah. Dia tidak boleh masuk ke dalam jumlah fi'liyah. Tidak boleh masuk ke dalam jumlah fi'liyah. Justru jumlah fi'liyah nanti masuk ke dalam pembahasan kana. Berarti masuk ke dalam jumlah ismiyah. Karena ada yang namanya jenis khobar. Khobar itu kan jumlah ismiyah ya. Ada mubtada, setelah mubtada ada khobar. Khobarnya itu dalam bentuk jumlah fi'liyah. Contohnya adalah yang PR yang kemarin terakhir kalau tidak salah, yang merubah ya, yang merubah musanna muzakkar, muannas muzakkar atau dari mubtada dari jumlah ismiyah ke dalam jumlah fi'liyah. Itu bukan? Belum. Kemarin baru sedikit. Itu yang di ini apa? Darusul Lugha. Kan yang di PDF-nya Ustaz gitu. Belum, itu baru mubtada khobar. Belum ya? PR-nya baru Bahasa apa itu? Jadi lupa. Mubtada khobar itu mufrad sama jadi musanna. Dari mufrad jadi musanna ya? Iya. Yang terakhir itu. Baik. Karena ada nanti kayak misalkan gini. Muhammad pergi ke sekolah. Bagaimana bahasa Arabnya? Muhammadun yadhhabu ilal madrasati. Muhammadnya sebagai apa? Mubtada. Mana khobarnya? Yadhhabu ilal madrasati itu sebagai khobar. Sekarang khobarnya kok banyak kata-katanya Ustaz? Bukan Muhammadun, Jamilun, Muhammadun, Mahirun, Muhammadun, Mujtahidun. Kalau itu kan cuma satu kata. Ada nanti khobarnya bentuk bukan yang satu kata atau disebut dengan jumlah. Sehingga kita ambil dari kesimpulan jumlah fi'liyah masuk ke dalam jumlah ismiyah dalam bentuk khobar nanti lagi. Sekarang kita pahami dulu ya, yang khobarnya cuma satu kata nih. Selama ini kan kita masih satu kata ya. Satu kata ini satu kata, bukan satu, jumlahnya bukan cuma satu. Nah, ulang lagi, ini cuma satu kata. Kalau dua kata sampai seterusnya itu nanti disebutnya dengan khobar bukan mufrad namanya, atau khobar jumlah atau syibhul jumlah istilahnya nanti. Nah, walaupun nanti sini bentuknya musanna, dia tetap dianggap satu kata. Karena musanna itu kan satu kata ya. Bukan satu jumlahnya, itu beda lagi. Atau pahami yang katanya satu, yang jumlahnya satu. Gitu. Katanya satu, jumlahnya ada dua, jumlahnya boleh jamak. Makanya kita bilang misalkan kemarin terakhir itu nah, kalau misalkan kita bilang dua siswa itu datang. At-talibani hadirani. Kata hadirani misalkan di sini ya. At-talibani tabibani misalkan. Dua santri itu adalah seorang dokter. Dokter di sini dua apa namanya musanna di sini itu disebut dengan satu kata. Mufrad tetap dianggap mufrad. Katanya khobarnya jenis yang satu kata. Walaupun nanti di sini jama musanna tetap dia dianggap satu kata. Karena cuma satu kata ya. Beda dengan jumlah. Kalau jumlah itu kan enggak cuma satu kata. Harus ada mubtada khobar atau fi'il sama fa'il. Berarti kan lebih dari satu ya. Bisa dipahami di situ insyaallah. Baik. Nah, pembahasan kita kan masih khobarnya jenis yang cuma satu kata. Sehingga untuk memudahkan ana masukin dulu sekarang pembahasan tentang kana. Baik. Di awal kita bilang al-libnu bakiyun. Mana bakiyun? Baki itu menangis artinya. Baka ya baki bukyun atau bakyun ya. Ana lupa di masdarnya apa. Bakyun nanti apa maf'ulnya, tapi intinya baka yang begitu artinya mana? Menangis. Ya baki. Baik. Kana libnu bakiyan. Anak itu menangis. Kanatil bintu bakiyatan. Apa yang beda kira-kira menurut antum? Apa yang beda di sini? Karena di sini merubah atau tidak? Merubah mubtada. Yang ini
Yang ini dulu aja. Merubah atau tidak? Merubah mubtada khobar atau tidak? Merubah ketentuan mubtada dan khobar. Apa ketentuannya? Anda tanya, mubtada itu marfu atau mansub? Marfu. Khobar itu marfu atau mansub? Marfu. Marfu. Kecuali diawali oleh kana. Kana itu merofakkan mubtada Dan menasobkan khobar. Mafhum? Baik. Pak Dwi, itu waktu itu buat contoh apa? Mubtada khobar, masih kan? Baik, mobil itu baru ya. Baik, as-sayyaratu jadidatun. Mana mubtadanya? As-sayyaratu jadidatunnya sebagai khobar. Sekarang masukkan kana. Berarti jadi Kana as-sayyaratu jadi datang. karena dia mansub. Baik. Kemudian ketentuan yang lainnya, kalau muzakkar menggunakan kana, kalau muannas menggunakan kana. Tinggal sesuaikan nanti mubtadanya sama khabarnya. Kalau mubtadanya muzakkar, menggunakan kana. Kalau mubtadanya menggunakan istilahnya muannas, maka menggunakan kana. Sehingga as-sayyaratu jadi datang, berarti kana dis-sayyaratu jadi datang. Mafhum? Itu aja dulu, fungsinya dulu aja. Karena kita ketika ketemu dengan kana ini awalnya memang fungsinya dulu, setelah fungsinya nanti kita sesuaikan sesuai fungsinya. Sesuaikan dengan fungsinya. Mengapa? Karena nanti asbaha dia punya fungsi sendiri, abha punya fungsi sendiri. Baik, kana dan saudara-saudaranya, akhwat itu kan saudara-saudaranya ya. Nah, saudara-saudaranya apa aja? Berarti selain kana di sini asbaha, abha, amsa, bata, soro, wala, laisa. Kalau ada mubtada khobar diawali oleh ini semua, maka ketentuan mubtada khobarnya berubah. Bukan bomah bukan. Tapi bomah jadi fathah. Sesimpel itu, mafhum? Nah, belajarnya itu aja sebenarnya. Merupakan mubtada dan arti sendiri apa? Kan itu artinya apa? Nah, itu nanti fungsi-fungsinya ya. Ada di di PDF itu ada. Mungkin kita pelan-pelan dulu aja pekan depan. Target Anda sekarang antum pahami dulu aja fungsi dulu ya. Fungsi merubah atau tidaknya dulu ya. Karena sama saudara-saudaranya. Sampai sini bisa dipahami yang ini? Makanya kalau bisa habis itu kita buka contoh-contoh yang antum waktu itu buat. Nah, contoh-contoh waktu itu buat, kan anda pernah diminta tuh, antum buat untuk mufradat banyak, antum buat kalimat rangkai mubtada khobar dari kalimat-kalimat yang ini. Antum buat sebanyak-banyaknya gitu kan, 20, 30 gitu kan, sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak itu semakin bagus, semakin melatih antum. Nah, setelah itu anda minta antum buat kan bentuk musananya, ya tidak? Rubah tuh bentuk musananya, udah enak tuh tinggal tambahkan ani aja kan, at-talibu jadidun, at-talibani jadidani gitu kan. Al-masjidu kabirun, al-masjidani kabirani. Mafhum? Nah, sudah sampai situ. Sekarang kita masuk yang musanna, lihat. Asbahat talibani tabibaini. Berarti musanna kalau mansub menggunakan ya. Musanna kalau mansub menggunakan ya. Yang semula kan di sini tabiban, jadi tabibaini. Karena dia musanna. Berarti musanna mansubnya menggunakan ya. Mafhum? Nah, kalau perempuan asbahatit talibatani tabibataini. Asbah di sini artinya menjadi. Dua siswa itu telah menjadi dua orang dokter. Kan kita bilang gitu kan, sering bilang ya, anak yang dulu ingusan sekarang udah jadi menteri misalkan gitu kan. Misalkan atau anak yang dulunya nakal banget sekarang jadi polisi misalkan gitu kan, dan seterusnya. Nah, ini bahasa Arabnya. Asbahat talibani tabibaini. Boleh kita masukkan ke atas? Boleh. Asbahal ibnu bakian. Anak itu menjadi nangis.
ngomong kayak gini anak ini tadi main-main kayak gini bercanda di akhirnya asbahalil itu bagian anak itu akhirnya menangis atau menjadi menangis. Bisa dipahami yang ini? Sepertinya kita harus buka ini ya. Lama-lama ngap. Udah nyaman panas. Gitu ya Pak. Agak mending ya. Baik, sampai sini bisa dipahami insyaallah. Berarti kalau musanna dia menggunakan aini. Ini Makanya di masdar. Gimana masdar? fa'lan. Fa'lan. Kenapa fa'la ini? Karena musanna berasal dari yang mansub. Ya tidak? Oh iya. Oh ya fa'lan. Kenapa fa'la ini? Karena mufradnya itu dalam keadaan mansub. Sekarang isim fa'il. Fa'ilun. Fa'ilan. Kenapa fa'ilani? Karena mufradnya dalam keadaan marfu, dalam keadaan dhammah. Fa'ilun, dhammah kan? Maka musannanya fa'ilani harus dalam keadaan dhammah juga, tapi dhammahnya musanna itu menggunakan apa? Alif. Mafhum? Ketemu sekarang? Coba lihat di masdar lagi. Fa'lan. Masdar fathah. Sebetulnya itu ada pelajaran nahunya sedikit di situ. Ya, fa'lan. Kenapa fa'lan? Boleh nggak fa'lun? Boleh, nggak masalah. Cuman matannya atau rumusnya di situ menggunakan fathah. Ya kita ikuti dulu fathah. Ketika masuk ke dalam pembahasan nahu, terserah mau di dhammahkan, mau di fathahkan, mau di kasrohkan, dijadikan musanna, jadikan jamak, terserah. Mafhum? Seperti itu. Sehingga fa'lan. Fa'la ini. Kenapa fa'la ini? Kemudian terakhir fa'latin. Kenapa fa'latin? Karena jamak muannats mansubnya menggunakan kasroh. Contohnya nanti ya. Nanti di sini. Kita ini dulu. Adhal muslimuna menggunakan dhammah. Oh ya. Kalau musanna kan menggunakan alif. Marfu'nya. Kalau jamak menggunakan waw. Sekarang mansubnya menggunakan apa? Sama, menggunakan ya juga tapi sebelumnya kasroh. Ina, so'imina. Makanya beda antara so'imina dengan so'imaini. Mafhum? Kalau so'imaini dua orang yang berpuasa, tapi kalau so'imina jamak. Sekarang antum ketika ada khotib kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin? Karena jamak. Kenapa? Boleh nggak kita bilang kaum muslimun? Boleh, nggak masalah. Cuma di sini mungkin kaitannya nanti kaumul muslimina, kaumnya orang-orang muslimin. Kaumul, jadi mudhof ilahi di situ. Jadi nggak pernah kan seorang penceramah menggunakan istilah yang lain selain kaum muslimin dan kaum muslimun. Tapi jarang juga kayaknya kaum muslimun. Kaum muslimun yang berbahagia jarang banget kayaknya. Kaum muslimin ya kan? Karena memang dalam bahasa Arabnya pun seperti itu. Sampai sini bisa dipahami. Pertama antum harus pahami dulu mubtada khabar. Musanna jamak antum harus pahami. Setelah itu antum pahami fungsi dari kana. Kana itu ini ya, ada dua. Ini yang mubtada, ini khabar. Mubtadanya dalam keadaan marfu, khabarnya dalam keadaan mansub. Ini rumusnya. Mafhum? Nah, saudara-saudaranya kana ini. Kana asbaha adha amsa bata sara dhalla laisa. Kita materinya dulu aja. Nanti baru mungkin Anda kirimkan latihan insyaallah. Atau antum kerjakan yang ada di situ. Udah ada tuh kerja latihannya ya. Di bawahnya itu ada tadribat itu. Ada ya? Ini nih, jangan. Kanal Iraqu nomor 1 ya. Kanal Iraqu Baladan Arabiyan.
Ya tidak? Nah, Al-Iraq, kenapa Al-Iraq dibacanya gimana? marfu. Al-Iraqu. Al-Iraqu. Yang kedua baladan. Baladan sebagai khobar kana. Kana. Nanti namanya khobar kana ya. Bukan khobar lagi, bukan cuma khobar aja tapi khobar kana. Sesuaikan, kalau asbaha berarti khobar asbaha. Kalau adha berarti khobar adha. Kalau amsa khobar amsa. Tapi kalau isim juga sama nanti. Ini at-talibani isim Kana. isim asbaha. Ini bukan mubtada namanya jadinya. Isim. Ini jadi isim. Betul? Tadanya jadi yang ini. Nah, mubtadanya jadi isim pokoknya. Gak ada lagi mubtada. Mubtada itu tidak boleh diawali oleh kana wa akhwatu, tidak boleh. Yang diawali oleh kana wa akhwatuha itu namanya isim. Isimnya kana, isimnya asbaha, isimnya adha dan seterusnya. Mafhum? Baik. Baladan berarti tadi di sini khobar kana. Arabiyan apa namanya nih? Na'at. Iya kan? Sebelumnya tidak beralif lam, sebelumnya mudzakkar, sebelumnya mufrad, sebelumnya mansub. Ada juga nggak di Arabian? Arabian tidak beralif lam, Arabian tidak tamarbutah, Arabian mufrad, Arabian juga fathah di situ. Ada alifnya kan? Mansub. Mafhum? Nah, di latihan pertama ini antum diminta untuk memberikan harokat. Ini ada kalimat, coba antum berikan harokat. Anggap aja itu kitab, potongan-potongan tulisan yang ada di kitab, antum diminta untuk membacanya, gitu kan? Ya tidak, latihannya kan kayak gitu kurang lebih. Dan itu adalah fungsi dari kita mempelajari nahwu. Seperti itu. Baik, adapun yang kedua, nah, udah enak sebenarnya nih. Pas berarti. Contoh-contohnya udah ada semua di sini ya. Yang kedua itu antum masukkan, itu udah ada contoh-contohnya dari 1 sampai 10. Antum masukkan salah satu kana. Ya. Misalkan ad-darsani mafhumani, antum harus bisa dulu bacanya itu. Ad-darsani mafhumani misalkan nomor 1. Misalkan kana berarti kana ad-darsani mafhumaini. Mafhum? Karena mansub, karena muthanna di situ kan. Mansubnya menggunakan ya. Baik. Mafhum insyaallah. Kalau pakai istilah kana nggak bisa, misalnya yang pertama tadi Boleh, sesuaikan aja. gitu. Nah, sesuaikan aja. Sementara ini Anda belum apa namanya? Sementara ini belum Anda tentukan ya. Anda nggak tentukan, maksudnya ini fungsinya ini fungsinya enggak. Antum bebas. Ya, yang penting antum tahu dulu fungsinya dulu. Ini kerjaannya ngapain gitu. Kata-kata ini kerjanya antum bebas jadinya. Kalau bisa digunakan semuanya. Kalau perlu satu contoh antum gunakan 2 kata misalkan. Contoh. Kana libnu bakian. Asbah libnu bakian. Faham? Adha libnu bakian. Udah tuh. Berarti itu sama semua. Sementara anak ingin fungsinya dulu, kerjaannya kana dulu seperti apa. Faham? Nanti untuk makna-maknanya jelas berbeda. Beda. Nanti ada yang tapi secara umum mirip-mirip. Yang beda paling nanti laisa sama soro paling mana. Sama asbaha ini tidak. Asbaha, soro sama laisa. Laisa ini kan bukan artinya. Laisa talibani tabibaini. 2 santri itu bukanlah seorang dokter. 2 santri itu bukan seorang dokter. 2 mahasiswa itu. Karena ada ya terkadang seorang mahasiswa tapi dia punya peran ganda gitu. Banyak maknanya. Apa ada telepon? Dari rumah. Baik. Sampai sini bisa difahami insyaallah. Insyaallah. Mafhum? yang ada 2 ini kan suruh masukin itu ya. Itu bebas berarti ya, masih bebas kata-katanya. Bebas, sementara bebas dulu aja. Yang penting sesuaikan mudzakkar muannasnya. Kita lihat mudzakkar muannasnya ya. Bisa difahami? Nah, kalau jamak taksir gimana? Jamak taksir itu sama persis dengan
mufrad muannats. Ingat-ingat, jamak taksir itu sama persis dengan mufrad muannats. Maksudnya bagaimana? Kalau ada jamak taksir, kalimatnya di jamak taksir, dia cara membuatnya itu sama dengan mufrad muannats. Antum lihat mufrad muannats bagaimana? Coba antum buat yang mufrad muannats. Contohnya bagaimana? Misalkan tadi ya, as-sayyaratu kabiratun misalkan. As-sayyaratu kabir, mobil itu besar. Muannats kan? Tambahkan sekarang kana. Jadi kanatis sayyaratu kabiratan. Udah kayak gitu, plak sama. Ketentuan-ketentuan yang ada di kalimat ini sama persis ketika antum akan membuat di jamak taksir ya, yang tidak berakal. Jamak taksir yang tidak berakal, antum paham itu. Jamak taksir yang tidak berakal. Baik. Ini cuma berubah belakangnya aja Ustaz. Itu namanya jadi bukan mubtada khabar lagi. Bukan. Pembahasan tentang kana. Banyak banget dalam Al-Qur'an. Wa kana Allahu aliman hakiman. Kenapa hakiman? Kenapa aliman? Kenapa bukan aliman? Ada kana. Loh, kan udah ada bilang Al-Qur'an itu bahas Al-Qur'an itu Masya Allah ya. Kalau antum renungnya Al-Qur'an itu wah banyak sekali ilmunya itu. Cuman Al-Qur'an loh, belum hadis. Bagaimana dengan hadis? Setelah antum ketemu Al-Qur'an dan hadis akan ketemu fikih, akan ketemu hadis-hadis yang sahih, yang dhaif. Setelah itu perkataan para ulama. Setelah antum tarik habis itu khilaf-khilaf di antara mereka yang terjadi bagaimana menyikapinya. Makanya benar perkataan Pak Suganda beberapa waktu yang lalu ngobrol di Bekasi ini kajian-kajiannya itu tidak berkelas. Jadi maksudnya adalah bukan sesuai level dia, tahapan dia mengaji. Seperti itu ya. Kalau beliau dulu di Jogja ada, jadi terstruktur gitu. Kalau misalkan kita baru hijrah, ngajinya kemana dulu? Nanti kalau dia naik, bukan tempat yang kencang kita baru mulai tempat yang kencang, wah. Jadi kesannya hanya ya udah pakaiannya saja lah gitu kan, ilmunya tidak. Makanya kan banyak yang Anda juga lihat banyak ikhwan-ikhwan kita itu ya mungkin kelihatan casingnya nih Masya Allah gitu, tapi ketika ditanya Masya Allah juga gitu, ternyata nggak jauh banget gitu, jauh banget dari apa yang kita perkirakan. Sama juga ini ya, Masya Allah nih lulusan dia gitu kan, kelihatannya Masya Allah gitu, pas ditanya ya kayaknya sama aja dengan kita yang baru ngaji gitu sih. Banyak kan seperti itu. Itu yang Anda ambil sisi positif dari perkataan beliau, sehingga makanya kan beliau juga kemarin bilang harus pakai kitab apa, karena mungkin level kita sudah belajar bahasa Arab gitu, supaya belajar bahasa Arab ini ada panduannya gitu kan. Hanya belajar aja, nggak ada prakteknya, nggak ada coba-cobanya gitu, jam terbangnya nggak nambah gitu kan. Ya udah, kalau makanya banyak juga orang yang belajar bahasa Arab mental, nggak tahu fungsinya belajar bahasa Arab apa, cuman hanya sekedar orang sunnah harus bisa bahasa Arab loh biar bisa baca kitab. Habis pas belajar kayak gimana ya, nggak terarah gitu kan, bagaimananya nggak ada. Itu tadi mungkin itu adalah maksud dari yang diinginkan dari Pak Suganda kemarin itu. Dan Ana sangat ini sekali gitu, sangat respect sekali dengan perkataan beliau itu. Hanya saja karena kemarin kita masih awal, mungkin nanti pas Januari Ana pribadi sangat menganjurkannya antum harus punya kitab buku bahasa Arab yang mungkin sementara ini usul salasa dulu, ada buku bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya, seperti itu. Harus seperti itu, jangan sampai belajar bahasa Arab hanya di situ saja. Tapi ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Kerjaannya kana wa akhwatuha yang penting tahu dulu ya, tahu dulu insyaallah. Baik, saya pikir cukup. Mungkin pekan depan kita baru lebih pendalaman lagi sama inna wa akhwatuha, lawan dari kana. Kalau antum sudah paham ini, inna itu kebalikannya. Kerjaan inna wa akhwatuha itu kebalikannya. Baik, Anda pikir cukup. Kita akhiri pertemuan siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.